Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian malam ini ditandai cuaca cerah. Mudah-mudahan cuaca cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua, agar majelis ini mendapat hujan keberkahan. Seluruh yang hadir saya ajak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini dalam waktu relatif singkat diangkat Allah. Diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin tama fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi Allah. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi tamba hati ikuli
sawernane maca Quran angen-angen sak maknane kabeh pindha salat wangi kaping telu wong kang saleh kaping papat iku wonten ingkang luwih kaping lima dzikir wengi lamun salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Alhamdulillah, seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Amin. Tambah umure, tambah sempurna iman lan agamae. Tambah noto dikire, ake istighfari, ake solawati, panjenengan pejah sak waya-waya, kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam, nggawa gendera husnul khotimah. Alhamdulillah kajian malam ini bertema pengaruh tobat terhadap kejiwaan. Password malam ini, kata kunci malam ini, ketahuilah kesempitan dan penderitaan membutuhkan kesabaran untuk berserah kepada Allah. Kelapangan dan kebahagiaan membutuhkan kesabaran untuk berjuang dan berkorban. Stop. Pak, dinane niki isine uripe menungsa ki sambat mawon. Teko pejabat tinggi negara sama wong ngarit. Isine sambat. Ketahuilah kesempitan dan penderitaan membutuhkan kesabaran untuk berserah kepada Allah. Kelapangan dan kebahagiaan membutuhkan kesabaran untuk berjuang dan berkorban. Stop. Bisa dilanjut. Sampai niki mantuk-mantuk paham apa mantuk-mantuk ngantuk sampean? Tidak ada yang tidak saling mempengaruhi di dalam kehidupan ini.
maka bergaullah dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Bahasa pojok kampunge wong kang saleh kumpulono. Bisa dilanjut. Banyak kudu telaten kayak ngajo ngawam. Nasibmu tidak ditentukan oleh di mana kamu berada. Kak nduk teso, kak nduk kutha mboten. Tetapi oleh apapun yang mengisi pikiranmu, Pak, sampean kepingin uripe ayem, tentrem, bahagia, pikirannya kudu api. Pikirannya kudu api. Berpikirlah positif. Dan bergantunglah kepada Allah. Loro iki. Sampeyan pikirannya kudu positif dan bergantunglah kepada Allah. Semuanya akan menjadi indah. Yang sulit akan menjadi mudah, yang gelap akan menjadi terang. Manakala kita punya dua modal, berpikir positif dan bergantung kepada Allah. Bisa dilanjut? Jangan bersahabat, ojo kekancan dengan orang yang kondisinya tidak membangkitkan semangatmu untuk bekerja, berjuang dan beribadah. Sering saya sampaikan, wong apik ya sangka pengarune kanca, wong bejat lan rusak ya sangka pengarune kanca. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat At-Taubah 119, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kang saleh kumpulono. Dadi majelis sing kaya ngene ya Allah merupakan modal dasar, merupakan modal besar kangge panjenengan saya untuk menjadi manusia yang toto tentrem lahir batine, selamat dunyane, selamat akhiratnya. Surat At-Taubah ayat 119 ini Allah memberi bimbingan kepada orang-orang beriman. Agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya Allah. Mulai ngaji kaya ngene iki sampe niati sing pas lan bener. Aku ngaji iki memenuhi undangannya Allah. Aku ngaji tak niati jihad melawan kebodohan. Dengar nggih? Aku ngaji sing kaya tak niati mensiarkan agama Allah di tengah-tengah masyarakat. Sebab Islam itu butuh siar, Pak.
Nek kampung-kampung masjid-masjid terus sepi kabeh gak iso gambarno. Cobaan apa lagi akan diberikan kita semuanya? Islam itu butuh syiar. Mulai ketika ana wong duwe pikiran aneh-aneh, ndaknya masjid-masjid itu sepikire dicoploki. Karena Allah itu maha mendengar katanya. Gak usah pakai speaker. Tambah sing speaker loro tak tukone 4 engkas. 6. Wong sing speakere banget diadani kok ana situ apa maneh dipateni plus. Bubar apa mboten? Islam iku butuh syiar. Nek setengah 4 kok ana tarkim, krungu maca selawat ada. Kadang-kadang wong ngomong kaya wali, Gusti Allah ku mau mendengar dia. Sekali speaker-speakeran dul. Buyar. Islam itu butuh syiar. Itu perintah Allah yuk dilakoni. Gak usah sambat, gak usah cilik hati. Enggak gelem nang masjid alasan pandemi. Wajar gak ada jemuan. Apa ada gak jemuan? Pandemi deh. Wong sing kaya ngene besok ilate dicor dilas ya. Pak, perintah-perintah Allah dilakoni, larangan itu ono. Dan hendaklah kamu semua bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek adem ngaji, adem, optimis, rezeki cek ngidek, aura yo cek positif, ojo mencoco ae. Uang ini mencoco rezeki ini ngado, dodol karena wanita tuku dikai tok nembelayu. Dalam kajian malam ini, mari kita merenungkan dan menghayati sholawat dari seorang wali besar pada zamannya, Wali Kutub Al-Ghaus As-Sayyid Ahmad Badawi, Tonto, Mesir. Kapan-kapan saya minta ziarah mereka. Sampeyan tak kandhani ya. Sayyid Ahmad Badawi niki ben taun dikholi. Nek khol sing rawuh niki ratusan ribu orang. Ojo dibanding khol-khol mriki, Pak. Pemane Sidoarjo khol kan wonge. Jawa Timur sing rewame khol iku Pasuruan. Sidoarjo kaono. Khol Solo mawon sing teko wong Pasuruan, separuh lebih wong Pasuruan. Barokah dawuhe Al-Arifillah Al-Maghfurlah Al-Walid Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Memang Romo Yai Hamid itu pecinta khol Solo. Sampai saya kira khol Solo, separuh lebih sing teko wong Pasuruan. Sidoarjo mak kula tok. Tola-tola nek Sidoarjo kaono kula tok. Kaono belas. Nek kemi dipetes wae akeh. Dari Sayyid Ahmad Badawi nek khol
ratusan ribu yang hadir. Sholawatnya itu sholawat Nuril Anwar sing mesti kula waca saben mukadimah pidato di mana saja dan kapan saja. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Sampeyan kula ijazah ya. Sampeyan usahane repot gak repot. Esuk sampeyan waca ping 3. Sore sampeyan waca ping 3. Cek adem pikiran nanti sampeyan cek adem. Sing ruwet-ruwet iku cek masyaallah. Cek diudari kabeh mbek Allah diantarkan keagungan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono sing yo diterjemahno. Kate mriko ngetik niki. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dari kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Allah dan karunia-Nya. Top Pak niki. Top mar. Nek duduk bahasa wali ben saged nggih sastrawan ben saged. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dari kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Allah dan karunia-Nya. Top mar khotom. Saya ingat gawuhipun panjenenganipun Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah ini guru dari beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis yang sering saya baca di khol-khol itu. Beliau dawuh inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Pada menyebut nama orang soleh turunlah rahmat. Lah sampeyan delok selawat mau sing disebut Rasulullah, keluargane Rasulullah, para sahabate Rasulullah. Nduk jero nyebut jenenge wong-wong soleh, Gusti Allah nurunna rahmat. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan penjelasan dawuh Imam Sufyan Ibnu Uyainah ini. Yang dimaksud pada menyebut nama orang soleh turunlah rahmat, bukan rahmatnya yang turun,
tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat melaksanakan kebajikan, awalnya melaksanakan kebajikan, mahabbatus sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan nunggu ngono ceramah kula kudu cerdas. Berarti Imam Sufyan Ibnu Uyainah lebih sepuh timbang Imam Ghazali. Mulai dawuhe dipendet kali Imam Ghazali. Nduk jerone nyebut jenenge wong-wong soleh, Gusti Allah nurunna rahmat. Nurut Imam Ghazali duduk rahmate sing mudhun, tapi sebabi rahmat sing mudhun. Awali rahmat ngelakoni kesaenan, awali ngelakoni kesaenan, mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang istiqomah ngelakoni kesaenan. Understand? Wah, ini tak terang no, boleh ngaji khol lagi. Bu paham bu enggak apa yang belum ngotot-ngotot. Nduk jero ne nyebut jenenge wong-wong soleh. Gusti Allah nurunna rahmat. Duduk rahmati sing mudhun tapi sebabi rahmat sing mudhun. Awali rahmat ngelakoni kesaenan, awali ngelakoni kesaenan, mahabbatus sholihin. Mulai santri-santri kula bumi selawat. Mbok menawa sampeyan dudu turunane kiai. Ngono ya? Mbok menawa sampeyan dudu turunane wali, dudu turunane habib. Gak usah cilik-cilik hati. Ada satu pintu lagi. Sampeyan kudu duwe pondok urip mencintai orang-orang soleh. Insyaallah anak putu sampeyan derajate ngono diangkat karo Allah. Walak balik tak terang nombu nyendel mbungkak sampeyan bae. Ya rada gregeten kula niku. Sing cerdas ngono. Yang tingali. Beliau al-arif billah al-maghfurlah. Kiai Haji Ahmad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani Madura. Itu menjadi seorang wali besar pada zamannya. Jadi Mbah Khalil Bangkalani gurune kiai sak Indonesia. Rata-rata kiai sing top nduk tanah Jawa iki sanad keilmuane sambung nang Syekhona Khalil Bangkalan. Termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mulai Mbah Hasyim sama dawuh. Sing sapane wong gelem ngurusi lan merjuangno NU, tak aku dadi santriku. Sapa sing tak aku dadi santriku, mati sak waya-waya tak dongakno husnul khotimah. Mbah Hasyim gak didongakno dhewe pabrik, didongakno husnul khotimah paling top niku, Pak. Mulai NU yo barokahi yo malati. Nek ngurusi NU yo barokah, tapi nek masyaallah nduk NU kok gak temen selintat-selintut malah kualat, Pak. Mulai nduk kono ana Syekhuna Khalil al-Bangkalani Madura. Lambarisno wong NU iku kudu dadi siji barisan iku ngangel. Pemane pilkada wadadadadadada. Wong NU nek waris rapat apa? Penentuan satu Syawal. Yo kompak. Satu Ramadan kompak. Tapi nek wis urusan ekonomi,
politik, sosial, wangil di baris no, Pak. Nuk masjid baris, metut kau masjid tubruan sak koncone. Percaya napa mboten? Malah aku nek guyon karo kanca-kanca. Wong NU iso rukun kompak nek digolekno mungsu. Iya, biyen iki jaman PKI kompak wong NU, nggih masjid sedina mari. Ana mungsune. Nek ana mungsune ta. Aku milih sing abang-abang iku. Aku milih sing abang-abang wae enak. Akhirnya gak jadi diwarisnya. Waktu semua waut. Ya Allah. Tidak ada karya hebat yang dihasilkan dari tangan seseorang yang batinnya dilanda kegundahan. Sampeyan kudu duwe prinsip. Ora ana karya hebat sing dihasilno saka tangane wong sing atine ruwet lan bingung. Kula nek happy atiku seneng nulis artikel 10 menit lho mari. Mbek nemong tamu ya. 10 menit mari dadi dhuwit. Tak celuk Muhammad, tak celuk saya tak nulis. Mboten gelem. Happy nulis. Syukur duncal ngene pulpen dadi, Pak. Boleh happy. Tapi nek rawat nang ndelok bojo mbureng ewat marat-marit tulis. Umpamane menungso di dunia tidak ada yang saling tidak mempengaruhi. Nah, ini mulai ngaji ya. Tidak ada dosa kecil jika dihadapkan pada keadilannya. Ya Allah, ini gede nulisnya ya. Insyaallah saya nulis-nulisnya mulang ya Allah. Tidak ada dosa kecil jika dihadapkan pada keadilannya. Dan tidak ada dosa besar jika dihadapkan pada karunia-Nya. Dosa kecil sama seperti percikan api. Jika dibiarkan, ia dapat membakar sebuah kota. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang bertobat dari dosa adalah orang yang beruntung. Sampeyan tak dongan dadi wong sing beruntung. Amin. Beruntung karo beruntung iki sejo. Dadi manuk sampeyan nyekeli keliru gak ndasi tapi buntut sampeyan tarik dadi manuk Dadi beruntung karo beruntung iki seje. Paham nggih? Mulai orang darah tinggi kan pidato, kalau ngomong beruntung, keliru beruntung. Saudara-saudara saya doakan beruntung. Mulai ilatin ku anu, cetul benan. Mana darah tinggi lagi. Orang yang bertobat dari dosa adalah orang yang beruntung. Karena ia mengetahui kebenaran dan berpegang kepadanya. Ia mengetahui keberadaan dirinya sebagai hamba Allah dan membuktikannya. Ini puasa yang mengukur, Pak. Ia menyadari kesalahannya seraya berusaha memperbaikannya. Seraya memperbaikinya. Sering saya sampaikan, tidak ada orang baik tanpa masa lalu.
Dan tidak ada orang jahat tanpa masa depan. Begitu enggak Pak, sampean bahasa ngene iki Pak, bahasa api-api sing ngono iki. Tidak ada orang baik tanpa masa lalu. Dan tidak ada orang jahat tanpa masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Sampeyan tak dongakno berubah menjadi lebih baik. Kayak contoh mana? Sunan Kalijaga gak perlu dadi wali, Pak. Sunan Kalijaga mboten perlu dadi wali. Allah nata ditemuno Sunan Bonang. Mulai guru itu penting. Sunan Kalijaga dadi wali gak eren oleh golek guru ku pas. Dibedono Allah Sunan Sunan Ampel iku. Tukang pijet dadi wali kabeh, tukang sapu ning masjid dadi wali kabeh. Saiki masjid disaponi outsourcing. Disano pasukan kuning. Kadang-kadang nyapu masjid tapi nek mayahe sembayang nyengkring ngoyo tok ngono. Zamane Mbah Sunan Ampel itu tukang sapu ning masjid kabeh dadi wali. Ono Mbah Soleh, ono Mbah Sonaji, itu tukang sing berjani masjid. Tidak ada orang baik tanpa masa lalu. Dan tidak ada orang jahat tanpa masa depan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Tahrim ayat 8 ini sing kudu digaris bawahi. Kok Quran sampeyan garis bawahi. Sampeyan tukono stabilo. Terus stabilo. Ojo tuku peracangan. Engko nek stabilo sing dodol wong bilo kok tersinggung. Kon kok ngilono. Stabilo iku nek digoresna tulisan, tulisane mboten ilang. Kayak catatan-catatan penting. Sing kudu stabilo iku ya ayyuhalladzina amanu. Saking pentinge urusan tobat Allah. Undangan iki levelnya dipersempit oleh Allah. Undangan ini mboten umum tapi khusus sing diundang ya wong-wong sing dodoe ana imane ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gak gaya Yohanes. Sing diundang gak cok menungso, tapi khusus menungso sing dodoyo ana imane. Khusus menungso sing dodoyo ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diundang apa? Apa kenduren? Oh ngawur kon. Undangan mereka diperintahkan bertobat kepada Allah. Dari dosa-dosa mereka dengan tobat yang sebenar-benarnya, yaitu taubatan nasuha.
yaitu tobat yang memenuhi 3 syarat. Gitu? Duduk diarani taubatan nasuha bila tidak diikuti dengan 3 syarat ini. 1, berhenti dari maksiat yang dilakukannya. Wis mbok maksiat wis leren wis. Jadi bahasa yang kamu disampak kapok tapi kapok-kapoke lombok. Marah pedes. Pedes. Menit baleni mana? Tunggale banyol-banyolan. Gus, loro ndi wong sunat karo wong bayi ayo. Ya tolak-tolak aku. Nek ana bojoku ya gak wani jawab aku. Jawaban cerdas. Masyaallah, loro wong sunat. Sebab gak ana wong sunat iku ping pindho. Putu kula anake bir iku masyaallah lucu. Sunat panjene besan kula kan bunyai. Oleh dhuwit akeh dituturno lembah oleh dhuwit akeh. Tawar. Ngene lho, yo sunat temane cek oleh maneh. Waduh kawan aku, Mbak. Ane wong bayi waduh, mari kapok-kapok 40 dina nyedhek maneh. Mari jamu 40 dina atus ngidek maneh wis. Bayi pitu meteng telu. Bayi pitu meteng telu. Lho istilah bayi pitu meteng telu ku ana banyak. Sandali keliru tek lho dadi. Syarat 3 syarat tobat yang pertama berhenti dari maksiat yang dilakukannya. Rime ku landep jet wis. Jangan sampai seorang mukmin masuk 1 lubang 2 kali. Gak cerdas itu. Wis bolongan ana yuyuwe dileboni maneh dicokot sesuwe. 2, menyesali perbuatannya. Syarat tobat harus ada penyesalan. 3, syarat tobat punya kebulatan tekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 1, 2, 3 ini syarat tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi nang psikologi didik. Sampeyan tak tungane selamat. Diberkahi, dirahmati. Tobat adalah proses kejiwaan yang mempunyai banyak manfaat dan dapat membantu seseorang yang pernah melakukan kejahatan atau kesalahan untuk bisa membangun dirinya kembali. Tulisan tobat adalah proses kejiwaan yang mempunyai banyak manfaat dan dapat membantu seseorang yang pernah melakukan kejahatan atau kesalahan untuk bisa membangun dirinya kembali. Mungkin timbul pertanyaan, no fokus manfaat tobat? Banyak sekali manfaat tobat. 1, manfaat tobat. Sabar nggih? Memberi harapan baru bagi jiwa yang telah mengalami kehancuran akibat perbuatan dosa
untuk dapat dibersihkan kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong jenenge wong tidak ada orang baik tanpa masa lalu. Mulai nang wong elek kok pensiun niku apik. Tapi nang wong apik kok kumat gendenge kuwi wis kaji gendaan. Balik nemane nang Mekah kono golekno guru sing temenan kon bimbing sing temenan. Cek paham manase ganti boleh cek ana perobane. Ngono wae labbaik Allahumma labbaik. Mulai gendaan. Kaji bingung iki. Tidak pengaruh tobat jiwa menjadi tenang. Amin. Memandang kehidupan dengan gairah baru yang dipenuhi dengan optimisme. Pikirannya boleh api, optimis. Serta tidak pernah gentar menghadapi tantangan. Tondone wong tobat iki mboten wedi menghadapi tantangan. Alah usule pono sing ngatur, Dik. Gampang mungguhi Allah gampang. Sing angel kan mungguhi menungso. Mungguhi Allah gampang iku. Sing ngiwu-ngiwu kan menungso. Dua, dengan melakukan tobat seseorang akan menghargai dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Perasaan hormat ini akan tumbuh dari dirinya sendiri. Setelah nglakoni barang elek kuwi isin, kadhe dilingno wong isin. Malu. Atau dengan kata lain, tobat akan buat seseorang lebih mempercayai dirinya sendiri. Lah percaya diri ku penting. Saiki ku akeh wong gak percaya diri. Bojone meteng maneh disenau ngene. Wong wedok goblok ditutul tok dadi. Iki apa ngene nyekolano? Bagaimana masa depannya? Lho. Sing wedok mangan kan tutune lone netes nang ajang disendok. Akhirnya ngomong sing wedok ngono lah Mas. Sambian beyan ketok apa saiki ketok asu. Ngomong ngono. Sampeyan biyen ketok apa Mas? Saiki ketok bedes. Nek wong tobat temenan nih masyaallah. Gargai nang bojo. Dik, gak cukup ditang ya dibubur, Dik. Dibubur gak cukup, Dik, tirakat, Dik. Ayo poso. Ya ayo dawuh, Dik, wong nek gelem poso bakal nemu riyaya. Sewedok gak pas yo. Ya melo yai kono. Tiga, tobat akan menjadikan jiwa pelaku dosa menjadi stabil dan tentram. Wong iku nek animasi ya jiwae gak stabil, masyaallah pikirane atine mboten tentram. Mboten kerasan omah. Mangan nang warung, coba teko maneh sing warung bokonge rada gedhe. Ati nek nyuguhe mbek dioserno Dik. Wis. Nang omah gak kerasan. Sampeyan delok, wong nek gak kerasan mangan do omah masyaallah. Nek gak hati-hati mesti pola metu.
asale cukur nduk tulangan ae ngali nang salon. Lah ya ini salon-salon yo beling-beling ini nyukur wong yo mek gerabak-gerabak ya. Empat, tobat juga dapat membebaskan seseorang dari tekanan perasaan berdosa dan rasa takut. Tapi stres waras nek wong gelem tobat. Amin. Sopo sih iki? Sopo lho? Kucing, melok ngaji kucing. Seorang wali besar pada zamannya, Ibnu Athaillah berkata, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Dengan mengatakan sudah beberapa kali aku bertobat, tetapi selalu gagal. Sebab orang sakit tetap berharap hidup selama roh dikandung badan. Iya kucing, mlebu nduk kene, Pak. Mlebu nduk kene. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu bil laili wa yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat kemaksiatan di siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat kemaksiatan di malam hari bertobat. Ini akan terus berlaku hingga matahari terbit dari arah barat. Rawahu Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini mengandung pelajaran. Cik betah sampean. Satu, rahmat dan ampunan Allah kepada hambanya berlaku sepanjang masa. Meskipun masa yang satu lebih baik dari masa yang lain, Punta. Rahmat dan ampunan Allah kepada hambanya berlaku sepanjang masa. Meskipun masa yang satu lebih baik dari masa yang lain. Dua, anjuran untuk segera bertobat ketika telah berbuat maksiat. Aja ditunda-tunda wis. Umur kameran duwe luwe nduk pandemi ini masyaallah bandaina krungu kokono ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedina kono ping 11. Tak cek sing mati umur 35. Petang untune dijangkep-jangkep, Pak. Wono man innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mati nih era ini ya Allah, jadi saken. Ono wong mati akeh wong gak wani hormat mulai Covid. Ngene mboten? Masyaallah. Sampeyan tak dongakno sehat. Berkat kuat.
tawil umur, fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk segera bertobat ketika telah berbuat maksiat. Jadi ditunda wis. Kalkulasine umur gak melok. Lulu duwe era pandemi wis, tak kaya materi ngene pancen. Gak tolak-tolak maneh Pak wis. 3. Pintu tobat selalu terbuka hingga matahari terbit dari barat. Karena hal itu merupakan tanda kiamat. Nek durung kiamat waduh, nek sing ngene jek metu wetan, wo diterima tobat. Pak, sing ngene metu tekan ndi? Wes, jek metu wetan cepet nang tobat lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kesempatan lain, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Rawahu Muslim. Nek sing ngene iki metu kewetan tobat diterima. Kesempatan emas iki aja ditunda iki ya. Temen loh. Jangan sampai jamaah-jamaah setiap bermusholawat dan pemirsa TV 9 insyaallah pesimis lantaran banyak dosa. Tidak ada orang baik tanpa masa lalu. Dan tidak ada orang jahat tanpa masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih. Seandainya dosamu sebanyak buih lautan, kaya dene dosae kaya dene untuk tengah segara, Allah tidak akan peduli dan tetap memberikan ampunan selama engkau mendekat dan menghampirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ejek seneng lah sing susah-susah. Beliau Ibnu Athaillah berkata, bila seseorang hamba bertobat, maka rumahnya di surga akan bergembira. Amin. Begitupun langit terus bergembira. Bumi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ingin engkau menjadi pecinta, tapi Allah ingin engkau menjadi orang yang dicintai. Sungguh sangat berbeda antara pecinta dan orang yang dicintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wis dicintai wadah. Wis gak iso diawung dicintai, Pak. Dan pemana sih nyintai Allah, aduh, tidak ada bahasa dan kata-kata yang bisa melukiskan ya Allah sih nyintai. Ini loh bahasanya. Dia Allah ingin engkau menjadi orang yang dicintai. Allah tidak ingin engkau menjadi pecinta, tapi Dia Allah ingin engkau menjadi orang yang dicintai. Saya luar biasa. Ngono sing ngantuk mantuk-mantuk tok nggih wis. Insyaallah. Dikirangan wallahu alam wis pokoke kula mun maksimal. Iku mangan langit bergembira. Oh, bagus langit kok bergembira ki apa? Mulai ngaji yo lah. Kayak pinter.
Tolong nek mulai dibuka surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man bihinna. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man bihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngene gak dituturno dalile wong mosok langit bergembira, kiai kok ngarang-ngarang kondi. Saiki kan wong linci, Bapak. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man bihinna. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita menyenengkan dosa gak ro basahe ngono-ngono iku. Mulane jam 2 dalu gentilang lu latar kula kuwatah. Bojo kita wae istighosah Dik. Nanti kok jam 12 iku tak sepiuri pangan-panganan ngoten. Jam 2 ketok wis anu. Kok persis jam 2 setengah 3 ku teko. Wah. Nyeluk koncone. Lah nek menungso ana panganan lah dipek dhewe ya. Iku ana panganan koncone diceluk. Clok diceluk koncone plepar. Bojoku tawara. Iki lho. Istighosah Dik. Duwe kelebihan koncone diceluk. Lah nek wong ana panganan kira-kira koncone diceluk apa malah insyaallah disasarno. Aja ngono Dik. Ya Allah. Dalam persoalan ini urusan tobat, tidak ada yang bisa mengalahkan gembiranya Allah kepada hamba yang bertobat. Dalam persoalan ini maksudnya urusan tobat, tidak ada yang bisa mengalahkan gembiranya Allah kepada hamba yang bertobat. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Rawahul Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih gembira terhadap tobatnya hambanya daripada seseorang di antara kamu yang mendapatkan untanya yang telah hilang di gurun Sahara. Rawahul Bukhari. Ana wong di gurun Sahara di padang pasir untanya hilang, susah napa mboten? Nek gak susah ya gak waras, Pak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih gembira terhadap tobat hambanya daripada seseorang di antara kamu yang mendapatkan unta yang telah hilang di gurun Sahara. Dadi ana wong unta hilang terus ketemu, seneng napa mboten? Wong iku jek luwih seneng Allah kepada hambanya yang bertobat. Bahasa ini gak paham terjemahan nomor. Muga-muga dadi keterangan sing bakat. Dari uraian kajian malam ini hendaknya kita yakini bahwa pertolongan Allah akan tercurah kepada orang-orang yang mau merendahkan diri, mengakui kesalahannya dan bertobat dengan sebenar-benarnya di hadapan Allah.
Tobat bijak diumpamakan dengan membersihkan mangkok yang berlumur noda. Sebelum mangkok itu diisi dengan makanan. Ono makanan soto enak, tapi mangkok rusuh. Tidaklah berarti makanan selezat apapun apabila mangkok yang menampungnya kotor penuh noda. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian pula jiwa kita. Ini ngaji. Demikian pula jiwa kita. Tidaklah berarti amal kebaikan apabila jiwa kita kotor karena dosa. Mulai kiai-kiai biyen yang kayak wirid, wacana 40 dina ben mari salat. Iku membersihkan jiwa. Mboten saiki waduh tujuan pasar ngisasai, nu pasar mbekat wong. Insyaallah nu bali desa mbekat. Nek kiai-kiai biyen masyaallah selektif sekali. Kira nak wacan ba'dal maktuba sing istiqomah. Itu dalam rangka supaya mangkok iki bersih. Hadine wadah bersih, ilmu gelem mlebu, Pak. Tobat adalah jalan meraih kebahagiaan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nurid dat wa sirris sarib sa'ilil asma'i was sifat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau timpai kemurkaan, bukan pula jalan orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Terangilah jalan kami dengan sinar taufik-Mu. Curahkanlah nikmat-Mu atas kami. Bantulah kami untuk banyak berzikir dan bersyukur atas nikmat-Mu. Hindarkanlah kami dari kealpaan orang-orang yang terlena dalam kemewahan dunia. Lembutkan hati kami untuk merasakan curahan rahmat-Mu. Bimbinglah kami untuk membagikan anugerah-Mu untuk hamba-hamba-Mu. Dan bangunkanlah kami di tengah keheningan malam. Gerakkan bibir-bibir kami untuk menyebut nama-Mu yang suci. Basahkan sajadah kami dengan air mata kekhusyuan ketika kami merintih di hadapan Rahman Rahim-Mu, dan jadikan saat-saat seperti ini sebagai saat yang paling menenteramkan hati kami. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar itu benar, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami jalan yang sesat itu sesat, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.